Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Pak Roy Kembar Habibi, MPD. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada Mika Valentino, Afifa Selamita, Reza Arliantari, Rizka Dian Wisari, Lusmelia Rianti, Dewa Komang Michelle Suhardika, Ahmad Zaidan Arli, Faizah Salsabila, Merintan Putri Aulia Simbolon, Faren Audrey Gionadi, Nafila Salsabila Depriana, Syifa Atika Rifdah, Selvia Silke Syahidah, dan saya sendiri Asyifa Nadia Pratiwi. Materi yang akan disampaikan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, dinamika Pancasila, 2 tantangan Pancasila, 3 pro dan kontra dalam dinamika Pancasila, 4 contoh kasusnya, 5 partisipasi, 6 sikap dan pendapat kami sebagai mahasiswa menghadapi dinamika tersebut. Selanjutnya, materi tentang dinamika. Dinamika pendidikan Pancasila adalah proses pendidikan Pancasila yang mengalami pasang surut. Dinamika pendidikan Pancasila bisa dilihat dari perubahan aturan, perubahan kapasitas materi yang disampaikan, dan luaran dari sikap setelah mempelajari pendidikan Pancasila. Perlu kita lihat dengan dinamika tersebut, misalkan materi Pancasila semakin sedikit tapi luaran yang dihasilkan tetap memberikan pemahaman yang kuat kepada warga negara, maka pendidikan Pancasila tidak mengalami kemunduran, artinya dapat dipertahankan. Sedangkan jika materinya semakin sedikit tapi luarannya juga semakin memudarkan nilai Pancasila, maka itulah yang disebut dengan kemunduran dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pendidikan Pancasila. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Profesor Yudian mengatakan bahwa pendidikan Pancasila memiliki tantangan besar dalam menghadapi era disrupsi informasi. Tantangan tersebut dibagi atas 2, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal terbesar adalah mengembalikan pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di bangku pendidikan. Tantangannya ialah bagaimana agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Kemudian, tantangan internal ini juga meliputi faktor ketersediaan sumber daya dari perguruan tinggi itu sendiri, serta adanya pengaruh spesialisasi program studi yang semakin tajam, sehingga menyebabkan kurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Tantangan eksternalnya, kita dapat menghadapi ancaman dari ideologi transnasional yang menggunakan emosi untuk dibenturkan dengan Pancasila, krisis keteladanan dari para elit politik, dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Pro dari dinamika pendidikan Pancasila. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, baik elemen masyarakat maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah antara lain, menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan. Hal ini didukung dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 tahun 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan. Saya Selvia, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi telah dibahas oleh Silke. Setelah adanya pro, maka tidak lepas juga adanya kontra, yang mana ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan.
Menurut hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Di sini saya Nafila akan melanjutkan penjelasan dari Selvia. Pro dan kontra dari tantangan pendidikan Pancasila. Salah satu tantangan pendidikan Pancasila yaitu munculnya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada 31 Maret lalu yang menuai pro kontra. Hal ini terjadi karena hilangnya pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, di mana kedua mata kuliah tersebut sudah diatur dalam undang-undang sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Absennya pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia pada peraturan tersebut sangat disayangkan. Padahal, pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara mengajarkan pendidikan karakter kepada mahasiswa. Ketiadaan kedua mata kuliah tersebut tentunya akan berimbas pada mutu generasi yang akan mendatang. Hal tersebut juga berpengaruh pada menurunnya jumlah masyarakat Indonesia yang pro Pancasila. Disebabkan juga tidak adanya lagi pemberian mata pelajaran Pancasila di sekolah dan lingkungan kampus dan telah diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus terkait dengan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sila yang pertama, mengenai kasus SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswanya untuk berjilbab meskipun non-muslim. Merupakan perilaku intoleransi karena setiap agama mempunyai peraturannya sendiri. Kita tidak bisa mewajibkan seseorang untuk ikut aturan yang ada di agama Islam. Sila yang kedua, pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru pembina pramuka di Surabaya yang bernama Rahmat Santoso Slamet terhadap anak didiknya. Ia divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun. Tindakannya membuat sang korban mengalami trauma, malu, dan takut. Hakim juga menyatakan bahwa Rahmat telah merenggut masa depan korban yang masih duduk di bangku SMP. Contoh kasus sila ketiga, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu ingin memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri. Contoh kasus sila keempat, ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Beberapa tahun lalu, orang yang dikatakan mencuri kakao seharga 2.000 harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman 1-5 tahun penjara. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang negara miliaran rupiah hanya ditahan 1-2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Sila kelima, korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada tahun 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh segenap rakyatnya. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change dan social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Mahasiswa juga diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, serta memiliki kesejahteraan sosial dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Untuk dapat menerapkan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat memahami Pancasila dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. 1. Mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. 2. Membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila. 3. Memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. 4. Penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda.
5. Pengambil peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Sikap mahasiswa dalam menghadapi dinamika dan tantangan. 1. Tidak melanggar rambu lalu lintas. Menjaga kebersihan lingkungan kampus juga merupakan aktualisasi nilai-nilai yang bisa dilakukan mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk lebih peduli terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar maupun lingkungan kampus. 2. Tidak merusak fasilitas kampus juga menjadi hal dasar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap ini merupakan wujud mahasiswa dalam mencintai lingkungan kampus. 3. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan toleransi dalam menjalankan ibadah, serta menjauhi korupsi. Saya Alifa Selamita akan membahas pendapat yang dihasilkan dari kelompok kami. Kita sebagai masyarakat sebaiknya lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila serta harus dapat memahami dan mempraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi pembelajaran dalam kelas saja. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung setiap upaya dari pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan, sehingga Indonesia dapat menjadi lebih baik ke depannya. Selain menyampaikan dengan benar, pemahaman Pancasila juga harus diberikan secara berkelanjutan. Pemberian materi kepancasilaan tidak hanya diberikan saat mata kuliah umum saja. Dosen harus secara berkelanjutan memahamkan nilai-nilai dasar negara Indonesia secara benar kepada mahasiswa. Bila ini dilakukan, kita berharap nilai Pancasila bisa mampu menyatukan Indonesia. Diversitas yang memiliki Indonesia bisa saling melengkapi sehingga mampu membangun Indonesia yang kokoh dan tegar. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi kita hari ini. Pada pembahasan materi-materi yang sudah disampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila memiliki beberapa permasalahan penting yang menjadi perhatian serius semua kalangan khususnya di perguruan tinggi. Dinamika pendidikan Pancasila yang dihadapi dalam perguruan tinggi yakni mulai dari penggantian nama yang semulanya pendidikan moral Pancasila hingga menjadi pendidikan Pancasila. Lalu proses pendidikan Pancasila yang sekarang sudah mudah diakses secara fleksibel menggunakan teknologi untuk semua kalangan. Tantangan dalam pendidikan Pancasila dibagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal yang dihadapi yaitu bagaimana agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi adalah menghadapi ancaman transnasional yang menggunakan emosi untuk dibenturkan dengan Pancasila seperti maraknya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Cara atau sikap kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bisa dimulai dengan sederhana, yaitu yang pertama, menaati rambu-rambu lalu lintas, yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kampus yang merupakan aktualisasi nilai-nilai yang dilakukan mahasiswa, yang ketiga, peduli terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan kampus, yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, yang kelima, mengutamakan toleransi dalam menjalankan ibadah, dan yang keenam, menjauhi tindakan korupsi. Semua ini bisa terrealisasi asal tidak luput dari penyampaian materi yang diberikan oleh dosen mengenai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara benar kepada mahasiswa. Dengan ini, mahasiswa diharapkan bisa membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. Bila ini semua bisa dilakukan, kita berharap nilai-nilai Pancasila mampu menyatukan dan membangun negara Indonesia yang kokoh dan tegar. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengertinya. Jangan lupa untuk memberi tanggapan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.